Permata Khatulistiwa ialah Indonesia, negara yang memiliki ribuan kepulauan yang membentuk untayan Zamrud Khatulistiwa. PT Angkasa Pura hadir sebagai penghubung dunia. Buah jeruk, buah manggis diberikan oleh Bu Rini dan Bu Elis. Perkenalkan kami kelompok 2 yang humanis siap maju untuk persentase dan semoga hasilnya manis. Amin. PT Angkasa Pura Persero mungkin tidak asing bagi pengguna transportasi udara. PT Angkasa Pura II merupakan sebuah perusahaan BUMN yang terkemuka di Indonesia dan mancanegara. Perusahaan pelayanan lalu lintas udara terbesar di Asia ini dimiliki mayoritas pemerintah Indonesia yang telah melayani lebih dari 150 juta jiwa penumpang di seluruh dunia. Meningkatkan servis excellent di tengah situasi turbulens pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura tidak terlepas dari berbagai macam indikator atau aspek yang bersinergi yang membawa perusahaan menerima beberapa penghargaan public service. Begitupun yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pembelajaran di pendidikan kepemimpinan administrator dalam pelayanan publik untuk mencapai pelayanan yang prima. Berbicara tentang prestasi, PT Angkasa Pura tentu tidak terlepas dari berbagai indikator atau aspek yang saling bersinergi. Bagaimana strategi manajemen dan pelayanan yang publik yang dilaksanakan oleh Angkasa Pura II. Terlebih pada saat pandemi COVID-19 saat ini, di mana masih terjadi di seluruh dunia, merupakan suatu keadaan extraordinary. Dengan diraihnya penghargaan ini, di mana kita semua mengharapkan menambah motivasi jajaran Kemenkumham dari pusat hingga ke daerah, hingga terus bersemangat dan bekerja optimal, terutama berusaha untuk meraih predikat WBK dan WBBM sesuai tata nilai Kemenkumham. PT Angkasa Pura terus berupaya mengembangkan dan mengimplementasikan sistem mutu pelayanan seperti meningkatkan informasi teknologi digital modern serta pelayanan informasi publik yang berfokus kepada kesehatan dan keselamatan di saat pandemi COVID-19, di mana pemantauan dan pengukuran pelayanan yang dilakukan merupakan kunci keberhasilan dari pelayanan prima perusahaan. Percepatan layanan berbasis digital pada PT Angkasa Pura II juga telah diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui digitalisasi layanan seperti one day service, antrian berbasis online, dan bermacam aplikasi digital lainnya demi terwujudnya pelayanan prima dan sesuai dengan tata nilai Kumham pasti. PT Angkasa Pura II dalam memberikan pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 telah melaksanakan terobosan-terobosan dan penyesuaian, terutama penggunaan teknologi informasi dan tentunya mengedepankan indikator kesehatan dan keselamatan. PT Angkasa Pura II dalam memberikan pelayanan publik juga menggunakan dan menerapkan sistem e-document. Bahkan sistem ini diterapkan pada seluruh tahapan layanan kegiatan tatap muka. Hal baik ini tentunya dapat menjadi rekomendasi bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam menyikapi public services yang mengharuskan masyarakat untuk hadir secara fisik dalam tahapan proses layanan. Terobosan dan penyesuaian ini juga telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan seluruh kegiatan pelayanan publik. Tentunya tidak mudah untuk PT Angkasa Pura dalam memenuhi keinginan pengguna jasa layanan dan mitra bisnisnya. Namun, PT Angkasa Pura memiliki komitmen kerjasama tim yang sangat baik dengan mengkolaborasikan teknologi digital untuk dapat mengatasi resiko yang dihadapi. Ada kesamaan antara penanganan manajemen risiko di Angkasa Pura II dengan penanganan manajemen risiko di Kementerian Hukum dan HAM. Karena keduanya telah memiliki tim khusus untuk membahas penanganan manajemen risiko yang timbul. Hanya memang ada yang perlu diadopsi dari Angkasa Pura II terkait penanganan manajemen risiko, yaitu konsistensi mitigasi risiko yang selalu dilakukan oleh tim. Kesamaan ini
menghadirkan leadership human resource dalam peningkatan pelayanan publik untuk tercapainya kenyamanan dan keselamatan pelanggannya dengan tujuan kesuksesan dalam pengelolaan perusahaan. Kepemimpinan transformasi yang dinakodai oleh Presiden Direktur Angkasa Pura II mengikrarkan komitmen pelayanan melalui pembangunan human capital yang mendorong program leadership pada setiap ini. Komitmen layanan yang dibangun berupa service DNA dan service value. Service tersebut membuat pelanggan menjadi enjoy, nyaman, memahami pribadi, unik, dan tanpa hambatan. Kunci sukses Angkasa Pura tersebut tentu sejalan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penerapan komitmen pelayanan dengan tata nilai pasti dan penguatan corporate university dalam rangka menuju pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berbicara tentang integritas, perusahaan PT Angkasa Pura memiliki 5 poin penting yang harus dipatuhi dalam budaya kerja yang terintegrasi. Salah satunya, mekanisme pengawasan secara berkala agar terciptanya budaya kerja yang care, responsif, dan antusias dalam melayani. Melihat dari Kode of Conduct Angkasa Pura II untuk menjawab integritas pelayanan publik mereka, maka ada beberapa poin yang bisa menjadi acuan untuk menambah semangat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam meningkatkan integritas pelayanan publik, yaitu pertama, sebaiknya promosi dan pemberian jabatan administratif dilakukan melalui fit and proper test dengan standar profesionalisme dan secara berkala. Yang kedua, perlu dipikirkan serta dipertimbangkan kompensasi, yaitu keseimbangan antara penghargaan dan tanggung jawab untuk pejabat administratif. Ketiga, penerapan pengawasan internal dan eksternal di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana secara eksternal pengawasan dilakukan oleh pihak luar Kemenkumham, sehingga saran dan kritik diberikan sebijak mungkin dan objektif. Keempat, membuat rencana panjang yang bisa menjadi legacy untuk kepemimpinan berikutnya. Dan kelima, penting juga melaksanakan peningkatan kapabilitas secara berkala dan bekerja sama dengan organisasi-organisasi pengembangan SDM yang mumpuni. Prinsip objektivitas dalam pelayanan publik sebagai salah satu kunci sukses sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh PT Angkasa Pura II dengan menerapkan filosofi pemberian layanan berupa pleasant, hospitable, personalized, unique, dan seamless, juga yaitu concern, affection, responsive, dan enthusiasm, dan membentuk satu departemen khusus yang menangani operasional dan layanan. Ini dapat diadaptasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan membentuk satu tim khusus menangani pelayanan pada Kementerian Hukum dan HAM. Dan keberhasilan ini semua tidak terlepas dari filosofi pelayanan prima yang diadopsi oleh PT Angkasa Pura. Karena bagi PT Angkasa Pura, selain sumber daya manusia, pelayanan publik dengan hati adalah hal penting dalam melayani berasaskan kemanusiaan. Sama halnya pada kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berpedoman tata nilai pasti dengan mengedepankan 4 pilar Kumham Corporate University guna pelayanan berkualitas di seluruh elemen masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM dengan tata nilai pasti harus mampu berinovasi dengan mengembangkan tata nilai tersebut untuk dapat adaptif guna mengharapkan masyarakat dalam pelayanan yang baik. Inilah PT Angkasa Pura yang tidak akan menyerah dan terus berinovasi untuk terciptanya layanan publik dengan sistem asisten servis digital yang dapat menjawab dan memantau pertanyaan bagi pengguna jasa layanannya secara real time. Indikator keberhasilan dari suatu layanan tidak lepas dari adanya layanan pengaduan serta kepuasan bagi pengguna layanan. PT Angkasa Pura II memiliki sistem virtual customer assistant yang dapat menjawab berbagai pertanyaan dan persoalan bagi pengguna jasa layanan. Inovasi tersebut dapat diimplementasikan pada Kemenkumham secara profesional, khususnya pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan tata nilai pasti. Bisa dipastikan PT Angkasa Pura telah melakukan inovasi di perubahan situasi pandemik seperti sekarang ini, yang memfokuskan digitalisasi demi keamanan dan kesehatan pengguna jasa layanan dan mitra bisnisnya.
Begitu juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak akan berhenti membuat terobosan revolusioner untuk kemajuan bangsa dan kenyamanan. Mengutip perkataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Profesor Yasona Hamonangan Lauli, bahwa layanan publik adalah bentuk nyata dari pengabdian ASN Kemenkumham dalam melayani masyarakat secara prima, dan tentunya semua ini dibutuhkan terobosan revolusioner untuk kedepannya.